Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di malam hari ini dikumpulkan oleh Allah di majelis yang mulia ini untuk kita duduk bersama mempelajari perkara-perkara penting di dalam agama kita, terutama yang berkaitan dengan akidah kita. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan memulai pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Muthlah fi Sifatillahi wa Asma'ihi Al-Husna oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang bawa kitab berapa orang? Hah? 2 dong. Yang bahasa Arab tidak ada. Hah? Oh, PDF. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai kitab ini, maka sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kita berkenalan dulu siapa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Namun ini kita ringkaskan saja. Beliau huwa sahibul fadilah asy-syekh al-alim al-muhaqqiq al-faqihu al-mufassir al-wari'uz zahid. Beliau adalah seorang yang memiliki kemuliaan, seorang syekh yang alim. Beliau juga seorang peneliti, ahli fikih dan juga ahli tafsir, dan beliau orang yang wara' dan orang yang zuhud. Nama beliau Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman Al-Utsaimin minal Wahbah min Bani Tamim, ya, atau kalau disingkat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin At-Tamimi. Ya, beliau juga berasal dari Bani Tamim, sebagaimana Syekh siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Wulida fi lailatis sabi' wal ishrin min syahri Ramadan al-mubarak am 47 wa 300 wa alfin min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Unaizah ihda mudunil Qasim fil mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah. Beliau dilahirkan pada malam 27 bulan Ramadan. Ya, kalau dilihat tanggalnya itu hari Jumat 8 Maret 1929 Masehi. Tadi hijriahnya belum ya.
Jadi tanggal 27 Ramadan 1347. Sekarang berapa? Nah, berarti 100 tahun yang lalu. Ya, 100 tahun yang lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu dilahirkan. Kalau tepatnya yaitu 8 Maret 1929 Masehi. Beliau pertama kali belajar Al-Quran kepada kakek beliau dari ibunya yang bernama Abdurrahman bin Sulaiman Ad-Damil rahimahullahu ta'ala. Beliau juga belajar kitabah, yakni belajar menulis, wal hisab, belajar berhitung, wan nusus al-adabiyah, belajar tentang sastra-sastra Arab. Kemudian beliau berpindah ke sekolah yang diasuh oleh Al-Ustadz Abdul Aziz bin Shalih Ad-Damil rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan ke sekolah yang diasuh oleh Ali bin Abdillah Asy-Syikhtan rahimahullah. Di sana beliau menghafal Al-Quran ketika usia beliau 14 tahun. Ya, beliau menghafal Al-Quran dan sudah menghafal Al-Quran sejak usia 14 tahun. Kemudian beliau mempelajari ilmu lebih dalam lagi di bawah asuhan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Siapa beliau? Ya, sahibu tafsir As-Sa'di. Kita mengenal nama tafsir Taysir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan atau tafsir As-Sa'di. Ini penulisnya Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wallahu a'lam, ada ulama yang menyebutnya As-Sa'di, tapi kita terbiasa ngomongnya As-Sa'di, tapi yang lebih tepat As-Sa'di sebenarnya. Maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini adalah gurunya Syekh Utsaimin sejak usia muda. Maka bisa dikatakan beliau ini adalah guru yang paling berpengaruh dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi Syekh As-Sa'di ini adalah gurunya Syekh Utsaimin yang paling memberikan pengaruh kepada Syekh Utsaimin. Artinya Syekh Utsaimin ini benar-benar meneladani gurunya ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian dan seterusnya sampai beliau berpindah ke Riyadh. Ya, beliau berpindah ke Riyadh. Ketika itu beliau diajar oleh beberapa ulama-ulama seperti Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Ada yang tahu siapa beliau? Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Apa nama tafsirnya? Adwaul Bayan. Ya, beliau juga belajar kepada Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Kemudian Syekh Al-Faqih Abdul Aziz bin Nasir bin Rashid. Kemudian Syekh Al-Muhaddits Abdurrahman Al-Ifriqi rahimahullah. Setelah itu beliau berpindah belajar kepada Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz. Jadi beliau juga termasuk di antara muridnya Syekh bin Baz. Faqara'a alaihi fil masjid min Sahihil Bukhari wa min rasaili Syekhil Islam Ibni Taimiyah wa intafa'a bihi fi ilmil hadits wan nadhari fi ara'i fuqaha'il madhahibi wal muqaranati bainaha. Beliau belajar Sahih Bukhari, kemudian beliau belajar karya-karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau belajar ilmu hadis, dan beliau juga belajar perbandingan mazhab. Baik, maka Syekh Abdul Aziz bin Baz ini bisa dikatakan Syaikhuhu Tsani, guru Syekh Utsaimin yang kedua yang memberikan pengaruh yang begitu besar kepada Syekh Utsaimin setelah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian beliau melanjutkan ke perguruan tinggi yang nanti akan menjadi cikal bakal Universitas Muhammad bin Saud
Al-Islamiyah, ya, Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Ini yang buka cabang di Indonesia, apa namanya? Libya. Kemudian karena beliau sangat begitu menonjol, maka beliau diberikan kursi untuk mengajar di Unaiza. Ya, beliau diberikan kursi untuk mengajar di Unaiza oleh gurunya, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Bahkan setelah Syekh Abdurrahman As-Sa'di meninggal, maka beliaulah yang menggantikan Syekh Abdurrahman As-Sa'di di masjidnya, yaitu Masjid Jami' Al-Kabir di Unaiza. Unaiza ini tadi belum kita sampaikan, Unaiza adalah salah satu kota di provinsi Qasim. Ya, salah satu kota di provinsi Qasim. Yang sekarang berdiri muassasah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau antum lihat gedungnya itu seperti kitab. Ya, pernah tahu, nanti kalau nanti dicari aja di Google, bentuk gedungnya itu seperti kitab. Ini gedungnya seperti ini, seperti kitab yang diberdirikan. Daerah mana? Qasim. Ya, di daerah Unaiza. Daerah mana? Qasim. Wah, lihat di map aja ini kalau ini. Ya, tapi dekat Riyadh. Dekat Riyadh. Ya, dekat Riyadh. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau disebutkan di sini tentang jabatan-jabatan beliau selama beliau masih hidup. Ini sangat banyak, luar biasa, anggota dari kibar ulama dan seterusnya. Kemudian karya-karya tulis beliau, kemudian putra-putri beliau dikaruniai 5 orang anak putra dan 3 putri. Kemudian beliau wafat rahimahullah di kota Jeddah Qubail Maghrib Yaumil Arbi'ah, di waktu sesaat sebelum maghrib pada hari Rabu Al-Khamisa Asyar min Syahri Syawal, tanggal 15 dari bulan Syawal, Am Wahid wa Ishrin wa Arba'mi'ah wa Alf Hijriyah, pada tahun 1421 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? 26 tahun yang lalu, sekitar tahun 2000. Ya, 2000. 1999. Coba dicek. Coba dicek di Google. 5, anak belum nyari tadi, lupa. Kalau yang tadi lahirnya sudah anak cek di Google 8 Maret 2001, tanggal 15 Syawal 1421, bertepatan dengan 10 Januari 2000, hari Rabu, betul? Ya, betul, berat. 10 Januari 2001. Ya, 2001. Wa sulliya alaihi fil Masjidil Haram ba'da salati asri yaumil khamis, dan beliau disolatkan di Masjid Al-Haram pada hari Kamisnya setelah asar. Ya, beliau disolatkan dengan ribuan orang yang mensolatinya dan dikuburkan di Makkah. Kemudian setelah sholat Jumat, kan itu Kamis, setelah berikutnya, hari berikutnya sholat Jumat, maka beliau juga disolatkan secara ghaib. Ini kalau masih ingat pembahasan tentang sholat ghaib, disyariatkan sholat ghaib itu 2, kata para ulama. Yang pertama, apabila seorang muslim meninggal di negeri kafir, tidak ada yang mensolatinya. Atau yang kedua adalah seorang yang meninggal di mana dia ini merupakan orang yang memiliki pengaruh, yang memiliki jasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, ini 2 pendapat tentang sholat ghaib. Maka termasuk di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin disolatkan secara ghaib
di beberapa kota di negeri Saudi. Rahimallahu syaikhana rahmatal abrar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan menempatkan beliau di surganya dan menganugerahkan ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan upaya-upaya yang beliau lakukan untuk Islam dan kaum muslimin Allah balas semuanya dengan kebaikan yang berlimpah. Baik. Ini ada sambutan juga dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tentang kitab ini. Ya, tapi kita lewati saja. Berarti usia 72 ya Ustaz? Tadi lahirnya 39 ya? 1439. Enggak, masa ini? Oh, 1429. 29 ya? Iya. Oh, berarti 82 berarti. Usia 82. 82. Nah. Kalau hijriyahnya tadi 29 iya. 47. 72 berarti. 1347 hijriyahnya tadi. Biasanya hijriyah lu itu makanya antum kalau pakai penanggalan hijriyah lu itu antum. Iya. Oke, sekarang kita mulai pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Muthla. Ana baca terjemahnya, antum baca Arabnya. Hah? Aku baca. Enggak. Ya Pak, setuju dah. Ini yang cetakan antum ini sama tak? Ini sama, yang antum beda. Tapi kalau ininya pendahuluan. Ya, di sini beliau memulai dengan pendahuluan. Coba antum lihat. Loh, ini langsung kaidah pertama. Enggak, awalnya pendahuluan dulu. Nah, ini muqaddimah. Bukan yang Sita itu Ustaz ya? Bukan yang kemarin di bukan yang Sita itu ya? Bukan, itu di Al-Husaini. Iya, di Al-Husaini. Kita baca pendahuluan di sini. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan kita meminta pertolongan kepadanya dan kita meminta ampun kepadanya dan kita bertaubat kepadanya. Nah, ini potongan kalimat ini kemudian disyarah. Nah, kita pakai syarah dari penulisnya juga. Jadi yang ada di hadapan ana ini syarah dari Syekh Utsaimin juga. Jadi beliau penulisnya sekaligus yang mensyarahnya. Tapi syarah beliau ini biasanya disampaikan lewat muhadharah yang kemudian ditranskrip menjadi kitab. Nah, itu gedung yang ana cerita itu mencetak kajian-kajian Syekh Utsaimin yang lawas-lawas dicetak menjadi buku, menjadi karya tulis. Itu hasil dari muhadharah, kajian-kajian beliau. Baik. Kita baca di sini Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ini merupakan kebiasaan para ulama membuka kitab dengan basmalah. Kenapa? Yang pertama, mengikuti Allah Subhanahu wa taala yang membuka Al-Qur'an dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga yang kedua, meniru Nabi SAW yang menulis surat juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana Nabi pernah menulis surat kepada raja-raja. Nabi menulis surat kepada Raja Persia, kepada Raja Romawi, ya, Heraklius. Nabi menulis surat kepada Muqawqis, Raja Mesir. Nabi menulis surat kepada Raja Najasyi. Mana itu?
Habasyah. Ya, di situ Nabi menulis surat kepada raja-raja dan menawarkan mereka untuk masuk Islam. Maka Nabi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka demikian berjalan para ulama menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu disyariatkan yang pertama ketika menulis, mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan yang kedua ketika mau membaca Al-Quran. Selain itu maka cukup Bismillah. Ya, selain itu cukup Bismillah. Seperti kita mau keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Loh, kok bahaya? Ayo terus no kok. Kok ndak apal ya apa ini? Iya. Baik, maka yang lain hanya menggunakan Bismillah saja. Nah, kemudian kata beliau, Alhamdulillah. Alhamdulillah maknanya adalah wasful mahmud bil kamal. Alhamdulillah maknanya adalah mensifati yang sedang dipuji dengan kesempurnaan. Jadi kita memuji sesuatu, yang kita puji ini itu kita puji dengan segala kesempurnaan. Itu namanya alhamdu. Maka berarti ini hanya pantas untuk siapa? Allah saja. Ya, ini hanya pantas untuk Allah Azza wa Jalla. Namun kita memuji Allah dengan kesempurnaan harus disertai dengan mahabbah, harus disertai dengan kecintaan kepada Allah dan ta'zim, pengagungan kepada Allah. Karena ada orang yang memuji tapi nggak disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Seperti dulu itu ada penyair-penyair yang mereka itu kerjaannya membuat syair-syair pujian kepada raja. Jadi syair-syairnya itu berisi puji-pujian yang lebay, yang berlebih-lebihan kepada raja. Rajanya ini dianggap sesuatu yang sempurna, sosok yang sangat luar biasa, ini. Tapi penyair itu mengungkapkan seperti itu tidak disertai dengan kecintaan kepada sang raja. Belenak dia ambil raja ya. Tapi dia buat syair itu demi untuk mendapatkan apa? Fulus. Nanti dikasih uang demi untuk mendapatkan mungkin jabatan dari rajanya. Tapi dia sendiri tidak mencintai. Maka beda sama kita. Ketika kita memuji Allah, kita mensifati Allah dengan pujian-pujian dengan kesempurnaan, itu harus disertai dengan kecintaan kepada Allah dan disertai dengan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itu maknanya alhamdu. Ya. Kemudian di sini ada alif lam al. Ya, alhamdu. Alif lam di sini lil istighraq, menunjukkan segala, semua. Jadi segala pujian itu hanya diberikan kepada, dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini alhamdulillah sering diartikan segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Kalimat nahmaduhu ini sebenarnya tambahan saja. Alhamdulillah itu sebenarnya sudah cukup. Tapi ada penekanan nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu. Ya, nasta'in seperti kita dalam membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya, nasta'in artinya natlubu minhul auna 'alal umuri kulliha. Kita meminta pertolongan kepada Allah atas segala perkara-perkara kita, segala urusan kita. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah meskipun itu perkara-perkara yang sepele. Minta tolong kepada Allah. Jangan merasa sombong dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Ini tok ayo kok njaluk tolong ambil Allah. Aku dhewe iso. Enggak. Allah cinta kepada hambanya yang selalu meminta tolong kepada Allah, yang selalu bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Beda sama makhluk, beda sama manusia. Kalau manusia sumpah dijalui tolong terus, tak ngono kan? Antum sumpah nggak? Ada orang itu dikit-dikit minta tolong sama antum, sumpah nggak? Sumpah padahal dewe iso.
Tapi Allah enggak, semakin Allah cinta ketika sang hamba ini selalu meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa nastaghfiru, dan kita meminta ampunan kepada Allah. Ya, nastaghfiru artinya natlubu minhu al-maghfirah. Kita meminta maghfirah, ampunan. Apa itu maghfirah? Maghfirah artinya an yasturallahu ta'ala dzanbal 'abdi wa yatajawaza anhu. Ketika kita mengatakan astaghfirullah, aku meminta ampun kepada Allah, artinya kita minta supaya dosa kita ditutupi dan dimaafkan. Itu artinya kita istighfar, kita minta untuk Allah menutupi dosa kita dan memaafkan dosa kita, memaafkan kesalahan kita itu. Karena namanya dosa itu pasti ada sanksinya, ada hukumannya. Entah Allah segerakan hukumannya di dunia, atau Allah tunda di akhirat sehingga itu menjadi istidraj bagi dia. Maka kita beristighfar, minta agar Allah menutupi dosa kita itu dan Allah maafkan dosa kita itu, sehingga tidak Allah berikan apa? Hukuman, tidak Allah berikan sanksi. Sebagaimana kata-kata maghfirah ini diambil dari kata-kata mighfar. Ya, mighfar artinya helm yang dipakai seseorang untuk berperang. Helm itu fungsinya adalah menutupi kepala dari serangan musuh, dari panah-panah musuh. Pakai helm. Nah, helm dalam bahasa Arab artinya mighfar. Maka maghfirah sama, artinya menutupi kita, atau Allah menutupi dosa-dosa kita. Kemudian wa natubu ilaihi. Kata-kata wa natubu ilaihi, kita bertobat kepada Allah, itu enggak ada di dalam khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu apa? Khutbahnya Nabi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, itu. Adapun tambahan wa natubu ilaihi ini enggak ada. Namun kata beliau, tidak mengapa seseorang mengucapkan demikian, tapi alangkah baiknya kalau tetap mengikuti khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan ke matan. Ya, kalau Anda bilang matan, berarti antum simak matannya. Wa na'udzubillah min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari syurur. Syurur jamak dari syarr, kejelekan-kejelekan diri kita, jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan perbuatan kita. Terus man yahdihillahu fala mudhillalahu, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang mudil. Mudil artinya menyesatkan, yang menyesatkan. Wa man yudlil, tapi barang siapa yang dia sesatkan, berarti yang menyesatkan siapa? Ini kalimat yang mungkin sebagian orang gak terima. Allah kok menyesatkan? Iya, kita katakan, tapi nanti ada penjelasannya. Maka barang siapa yang Allah sesatkan, Allah jadikan dia tersesat, fala hadiyalah, maka tidak ada yang menjadi hadi. Hadi artinya yang memberi petunjuk. Baik, kita baca penjelasannya. Na'udzubillah wa na'udzubillah, dan kita berlindung kepada Allah, ai na'tasimu bihi. Ya, kita meminta perlindungan. Ini namanya isti'adah. Ya, meminta perlindungan dari apa? Min syururi anfusina, dari kejelekan keburukan jiwa-jiwa kita, nafsu. Ya, jiwa kita. Syurur jam'u syarr, wa dzalika li'anna an-nafsa laha syurur. Kenapa kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kita? Karena memang jiwa kita jelek. Jiwa kita itu berpotensi untuk mengajak kita kepada keburukan. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa
la ammaratun bisu, dan aku tidak akan membiarkan jiwaku ini liar. Tidak akan aku biarkan jiwaku ini, karena jiwaku atau jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan-keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Rabbku. Maka keburukan jiwa imma kafun anit ta'at. Keburukan jiwa itu entah bentuknya mencegah kita dari ketaatan kepada Allah. Subuh, apalagi cuaca hujan gitu kan, dingin, ngantuk, bawaannya apa? Males, wis PW nang kasur. Apa? Mati ta? Yang dalam. Oh, yang dalam mati. Di dalam juga ada speaker. Oh, Jadi nggak dengar. ganti ini ta? Bukan, yang ini. Goyangan. Oh, yang ini. Iya. Tes cek. Tes 1. Tes. Kata beliau, kejelekan jiwa itu bisa bentuknya mencegah kita dari ketaatan kepada Allah, wa imma raghbatun fis sayyi'at, atau bisa juga bentuknya jiwa kita itu pengen melakukan keburukan. Ya, salah satu dari dua ini. Kita terhalangi, dibikin nggak mau melakukan ketaatan, malas melakukan ketaatan, atau kita dijadikan suka, pengen untuk berbuat kemaksiatan. Ya, contohnya tadi subuh lagi enak-enak tidur. Ya, maka yang membuat berat itu adalah nafs, jiwa kita. Jiwa kita itu pengennya apa? Melungker. Kan gitu. Jiwa kita pengennya melungker di kasur. Ketika bulan Ramadan, ya di saat siang terik, maka jiwa kita itu pengennya minum, makan, dan seterusnya. Maka kita dihalangi untuk berbuat ketaatan, atau kita dibikin seneng berbuat kemaksiatan. Ini semua keburukan jiwa. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tes ini. Oh. Tes cek 1. Sudah nyala. Oh. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, entah kita suka dengan kemaksiatan, keburukan, atau kita berat melakukan ketaatan. Kemudian wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung dari kejelekan perbuatan kita. Li'anna sayyiatil a'mal laha atharun wakhimah. Karena perbuatan kita ini apakah 100% baik semua? Enggak, ada perbuatan kita yang buruk. Nah, keburukan yang kita lakukan itu jangan sampai kemudian membawa dampak yang jelek kepada kita. Maka harus diyakini, kata beliau, semua keburukan, perbuatan buruk kita itu ada athar, ada dampaknya, ada efeknya. Entah efeknya di dunia atau di mana? Di akhirat. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakam min insanin usiba bisayyiatihi. Berapa banyak manusia yang kena musibah, kena bala juga karena dampak dari apa? Perbuatannya. Dahulu para salaf, mereka ketika mendapatkan musibah, maka mereka tahu bahwasanya ini adalah athar, dampak dari maksiat yang dulu pernah aku lakukan. Jadi para ulama salaf ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, musibah, entah sakit, atau mungkin mereka celaka, atau mungkin miskin, ya, kelaparan dan yang lainnya, ketika mereka mendapatkan itu, mereka teringat dengan dosa yang pernah mereka lakukan, bahwasanya ini adalah dampak dari dosa yang saya lakukan. Langsung terdeteksi. Kenapa? Dosanya sidik. Nek kene bingung. Ya kan? Kalau kita sekarang bingung, mendapatkan musibah bingung dosa sing ndi ya? Soalnya apa? Kakean wisan. Ya, itu kita.
Tapi kalau para salaf terdahulu, mereka tahu bahwasanya saya mendapatkan ini karena dosa yang pernah saya lakukan ini dan ini. Walau lam yakun min dzalika illa ma dzakarahu Allah taala fi qoulihi fa in tawallaw ay anil haqqi fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 49. Apabila mereka berpaling dari kebenaran, tuh berarti ini perbuatan buruk. Berpaling dari kebenaran. Maka apa balasannya? Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hendak menimpakan kepada mereka dampak dari sebagian dosa mereka. Jadi ketika mereka berpaling, Allah berikan musibah kepada mereka akibat perbuatan dosa mereka. Dalam surat Ar-Rum Allah juga mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan, yakni musibah-musibah karena sebab dosa-dosa manusia, agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, sehingga mereka yarji'un, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka perbuatan dosa, keburukan, perbuatan buruk kita yakini pasti ada athar, pasti ada dampaknya. Jangan enak-enakan, gak apa-apa kok, aku tahunan gak sholat, ya gak apa-apa, gak ada masalah apa-apa. Ada, hanya saja kau tidak merasakannya. Ya pasti ada athar, ada dampak dari semua keburukan yang kita lakukan, pasti ada dampaknya. Wa hadhihi minal atharis sayyi'ah annal ma'asi wal iyadu billah tajurrul insan ilal i'rad an ta'atillah. Ya, maka ini merupakan dampak juga. Orang yang bermaksiat kemudian dia mengatakan, nggak ada masalah, saya sehat-sehat saja, ekonomi saya lancar, ya kan, nggak ada masalah, padahal saya bermaksiat. Maka diantara dampaknya adalah dia semakin jauh dari jalan kebenaran. Itu dampak dari maksiatnya tadi. Oke, kalau dari sisi duniawi mungkin dia masih dikasih kesehatan, dia masih diberikan kekayaan, tapi dari sisi din dia semakin jauh dari agama Allah, semakin jauh dari kebenaran. Ya, itu dampak dari maksiatnya tadi. Bahkan orang lama-kelamaan yang sudah enjoy dengan kemaksiatannya, maka dia nggak terima kalau kemaksiatannya itu ditegur. Kalau dia ditegur dari kemaksiatan, gak terima deh, mencak-mencak deh. Sampai pada taraf dia menghalalkan maksiatnya itu. Maka ini dampak dari kemaksiatannya tadi. Ngerti jamaah ya? Jadi jangan dianggap dampak ini hanya hanya berkaitan dengan musibah-musibah duniawi saja. Miskin, sakit, enggak. Tapi dampak dari kemaksiatan itu juga berefek pada agama kita. Waqad qala ulama, para ulama mengatakan innal ma'asi baridul kufur. Sesungguhnya kemaksiatan itu adalah pengantar, muqaddimah dari kekufuran. Orang yang bermaksiat itu OTW menuju kekufuran. Lama kelamaan dia akan jatuh ke dalam kekufuran kalau dia nggak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hiya thalathu marahil. Kata para ulama ada 3 fase orang yang bermaksiat itu. Saghair, baridul kabair. Yang pertama dosa-dosa kecil. Dosa kecil ini akan mengantarkan dia kepada kabair, dosa besar. Kemudian kabair, baridul kufri. Kemudian baru setelah itu dari dosa besar, maka itu akan mengantarkannya kepada kekufuran. Jadi dosa kecil, kemudian dosa besar, kemudian apa? Kekufuran. Ini fasenya. Ada 3 fase. Dia mulai dosa kecil dulu, naik meningkat menjadi dosa besar, meningkat lagi menjadi kekufuran, wal iyadu billah. Li'anna nafsa idza ta'awwadatil ma'siyah wal istikbar an ta'atillah adda dzalika ila an tartakiba ma huwa akbar. Karena jiwa seseorang kalau sudah dia terbiasa dengan kemaksiatan, maka dia akan menolak kebenaran.
sudah nyaman dengan kemaksiatan itu, maka dia akan menolak kebenaran. Kalau sudah menolak kebenaran, maka dia pasti akan jatuh ke dalam perkara yang lebih besar dari cuman sekedar maksiat itu, yaitu kekufuran tadi, sampai pada tingkat menghalalkan kemaksiatan itu. Naudzubillah. Makanya kita diperintahkan untuk segera beristighfar, segera bertobat. Bukan berarti kita ini nggak mungkin berbuat dosa, tidak. Kullu bani Adam khata'. Semua manusia berbuat dosa. Akan tetapi ada orang yang tidak bertobat dari dosanya itu, sehingga ini yang menjerumuskan dia kepada kekufuran. Tapi ada orang-orang yang bertobat, beristighfar, meskipun nanti jatuh di lubang yang sama, tapi dia tetap beristighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat yang nasuha, yang benar-benar taubat. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang ketika berbuat zalim atau berbuat fahisyah, kekejian, ini berbuat maksiat, maka mereka dzakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Perhatikan, Allah menyebutkan dengan fa, fastaghfaru. Fa di sini itu menunjukkan tartib yang segera. Beda dengan thumma. Kalau thumma itu masih ada apa? Jeda. Tapi kalau sudah fa, maka ini langsung. Seperti misalnya Allah berfirman dalam surat Abasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan apa dalam surat Abasa itu? Kok lupa awalnya ini? Enggak, bukan awal ayat itu. Enggak, sebelumnya. Tsumma amatahu fa'akbaro. Apa awalnya itu? Bukan. Oh ya, kutilal insanu ma akfaro min ayyi syai'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa'akbara. Kata Allah, sungguh celaka manusia. Kutilal insan ma akfaro, betapa kufurnya dia. Tidaklah dia ingat min ayyi syai'in khalaqa, dari apa dia diciptakan, min nutfatin, dari sperma, khalaqahu, Allah ciptakan dia, faqaddara. Perhatikan dengan kata-kata fa. Setelah diciptakan, maka langsung ditentukan takdirnya atas dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara. Kemudian pakai thumma, dari dia diciptakan di rahim sampai dia dikeluarkan, ada jeda atau tidak? Ada jeda, makanya pakai thumma sabila yassara. Kemudian Allah mudahkan jalan keluarnya, yaitu lahiran. Thumma amatahu, setelah lahiran sampai kematian ada jeda? Ada jeda. Thumma amatahu, kemudian Allah matikan dia. Perhatikan ini, setelah dimatikan, thumma amatahu, Allah pakai apa? Fa'akbaroh. Ini menunjukkan bahwa orang yang mati, maka dia harus segera dikuburkan, karena Allah menggunakan kata-kata fa di sini. Ya, maka tadi ayatnya Allah mengatakan fastaghfaru lidzunubihim, mereka langsung segera beristighfar kepada Allah atas dosa mereka. Kemudian kalimat berikutnya, may yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang mampu menyesatkan dia. Yaitu barang siapa yang Allah takdirkan dia mendapatkan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya dari hidayah Allah. Jadi kalau Allah sudah takdirkan fulan
dapat hidayah, fulan dapat hidayah, fulan dapat hidayah. Mau orang sepintar apapun nggak bisa menyesatkan dia. Ya, ini ada ini ahli syubhat. Ya, hatta Dajjal sekalipun yang luar biasa syubhatnya, kalau Allah sudah takdirkan dia mendapatkan hidayah, Dajjal pun nggak akan bisa menyesatkannya. Tapi nanti jangan coba-coba lo ya, nggak usah kepedean. Ini secara umum, kita nggak menunjuk fulan dan fulan. Intinya siapapun yang sudah Allah tetapkan dapat hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa kadzalika man ihtada fi'lan fa innahu la ahada yudhilluhu idza kana Allah taala qad qaddara lahul hidayah. Fahiya tanfi dzalika daf'an wa raf'an bima'na anna man qaddara Allahu lahul hidayah fa innahu la yumkinu li ahadin an yudhillah wa man kana muhtadiyan bil fi'li fa innahu la ahada yukhrijuhu minal hidayah ila dhalal ma damallahu qaddara dzalika lahu. Artinya apabila ada seseorang yang dia diberi petunjuk oleh Allah untuk melakukan suatu perbuatan baik, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan dia dari kebaikan yang dia lakukan ini. Contoh misalnya Allah berikan fulan hidayah sehingga dia menunaikan sholat, sehingga dia berangkat umroh, berangkat haji misalnya. Maka kalau Allah sudah berikan dia hidayah untuk mengerjakan perbuatan baik, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkannya. Tidak ada orang yang bisa menggagalkan dia untuk berbuat kebaikan itu, karena Allah sudah tetapkan dia di atas hidayah itu. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Tapi barang siapa yang Allah takdirkan dia menjadi orang yang tersesat, maka mau didatangkan ustadz, syekh, ulama jutaan sekalipun untuk mengembalikan dia ke jalan hidayah, maka kalau Allah sudah menetapkan sesat, maka dia sesat. Hatta Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai, namun Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini hidayah apa? Taufik. Nah, ini hidayah taufik. Adapun hidayah yang berupa ilmu, berupa pengajaran, maka ini bisa siapapun, nabi, ya seorang ulama, seorang ustadz bisa memberikan hidayah berupa ilmu. Tapi nanti apakah dijalankan atau tidak ilmunya, diterima atau tidak, dibenarkan atau didustakan ilmunya ini, maka ini nanti hidayah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Nabi nggak bisa ngasih hidayah kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, sekelas Nabi. Kenapa? Allah sudah tetapkan Abu Thalib tersesat, tidak mendapatkan hidayah. Dan Allah adil. Jadi jangan dianggap, wah Allah kok pilih-pilih yo, sing kono dikei hidayah, sing kene gak. Berarti kan dia itu tidak dapat hidayah, yang salah Allah. Salahnya gak ngei hidayah. Coba kalau Allah ngasih hidayah kan dia nggak tersesat. Ya apa jawaban antum? Paham maksudnya jemaah? Hidayah di tangan siapa? Allah. Kenapa kok Allah pilih-pilih? Fulan oleh hidayah, fulan gak oleh hidayah. Akhirnya tersesat deh. Akhirnya jadi kafir, mlebu neraka. Fulan oleh hidayah, jadi muslim, mukmin, mati masuk surga. Nah kan hidayah ini haknya Allah yang ngasih. Kenapa Allah beri hidayah kepada fulan dan kenapa Allah nggak ngasih hidayah kepada fulan? Iya, Allah tahu mana yang pantas mendapatkan dan mana yang memang tidak pantas mendapatkannya. Allah Maha tahu, gak usah protes. Karena Allah itu memperlakukan manusia hanya dengan dua, yaitu dengan adil dan dengan fadl. Yang dikasih hidayah maka berarti dia mendapatkan karunia dari Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Hidayah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang nggak dapat hidayah, maka itu keadilan dari Allah.
Wongnya gak arep, masa Allah kei. Paham maksudnya ya? Dianya sendiri nggak arep mendapatkan hidayah. Maka adil dong kalau Allah nggak ngasih hidayah. Seperti orang yang nggak mau bekerja, adil nggak kalau bosnya nggak ngasih gaji? Hah? Ya adil, itu bukan dolim. Jangan mengatakan kepada bos-bos, dolim bos ini. Kenapa anak nggak digaji 1 bulan? Loh kan sakulan nang di? Iya sih nang omah aku, gak kerja aku memang. Nah, itu bukan dolim bosnya. Ya adil. Maka orang-orang kafir yang tidak mendapatkan hidayah, maka itu dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wa kullun yataqallabuna baina fadlihi wa adli fi masyiatihi baina adlihi wa fadlihi. Dan semua manusia itu selalu berbolak-balik di atas kehendak Allah, antara keadilan Allah dan antara karunia Allah. Artinya nek gak oleh keadilan, maka dia dapat anugerah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka nggak ada yang ketiga, zalim. Allah tidak pernah memperlakukan hambanya dengan kezaliman. Ya, semuanya Allah perlakukan dengan adil atau dengan fadl. Baik, Ana berhenti sampai di sini dulu. Kita masih di muqaddimah ya. Sabar. Nanti kalau sudah masuk kaidah baru kita tampilkan ininya, layar proyektornya. Baik, wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, kalau ada mau ditanyakan dulu. Tadi di awal Pak Ustaz menerangkan biografi atau itu asal mula dari Syekh Muhammad bin Shalih, itu kan termasuk yang saya tanyakan, sanad keilmuan dari Syekh Muhammad bin Shalih kan tadi sudah diterangkan sama Pak Ustadz yang gurunya. Yang saya tanyakan, ada Ustadz yang kita tidak tahu sanadnya, tapi ternyata banyak penggemarnya Pak Ustadz, dan kajiannya itu juga, maaf Pak Ustadz, juga ada kebenarannya. Yang saya tanyakan, apakah boleh kita berguru yang ustadznya itu sanadnya tidak diketahui atau tidak sesuai lah sanadnya Pak Ustadz? Kan banyak Pak sekali Pak Ustadz semacam itu. Jasa umum itu. Baik, sanad di sini yang dimaksud adalah jelas siapa gurunya dia, kemudian gurunya ini juga jelas berguru kepada siapa, yang memang mereka ini dikenal sebagai orang-orang yang di atas sunnah, di atas manhaj yang hak, di atas dakwah salafiyah. Adapun kalau ada seorang ustadz yang tidak jelas gurunya, alias dia belajar secara otodidak, maka orang seperti ini tidak layak untuk diambil keilmuannya. Karena sudah kita sampaikan di pelajaran Hilyah Thalibil Ilm, seorang itu harus menuntut ilmu di hadapan gurunya. Nggak ada istilahnya belajar secara otodidak dalam agama, itu nggak ada. Ya, jangankan urusan agama, urusan dunia saja, perkara-perkara, ada sebagian perkara-perkara dunia itu nggak bisa dipelajari dengan otodidak. Ada nggak dokter otodidak? Hah? Antum mau periksa sama dokter otodidak? Ada Ustaz, kalau pintar namanya. Ya, antum dioperasi misalnya sama dokter yang otodidak, mau antum? Hah? Gak waras, gak paten, antum kan? Iya, gak berobat, gak paten. Ini dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan din. Adapun kalau dikatakan ada kebenaran padanya, maka demikian. Jangankan
orang yang belajar otodidak, orang kafir sekalipun tetap ada sisi kebenaran. Iblis sekalipun juga ada sisi kebenarannya. Nggak ada orang yang 100% total salah, itu nggak ada. Coba sebutkan, siapa? Kalau ada tak kasih hadiah. Ya, kalau ada tak kasih hadiah. Ini HP ini ambilin nggak apa-apa wis. Sing masuk akal saja lah. Siapa? Sebutkan orang yang tidak ada kebenarannya sama sekali. Ya, Fir'aun ada kebenarannya, yaitu ketika dia merawat Nabi Musa ketika kecil. Tuh, itu perbuatan salah. Hah? Kebenaran yang ada pada Fir'aun. Ya, kemudian Fir'aun juga dia itu membenarkan di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Fir'aun dan bala tentaranya itu menentang Nabi Musa, padahal hati mereka meyakininya. Ini yang disebut dengan kufur apa? Juhud. Kufur juhud itu mendustakan dengan lisan tapi membenarkan di dalam batin. Kebalikannya nifak. Kalau nifak mendustakan di dalam hati, membenarkan dengan lisan. Ini kebalikannya juhud. Nah, Fir'aun itu juhud. Berarti dia ada sisi kebenarannya, yaitu dia meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya, maka semua orang kafir, ahli bid'ah pasti ada sisi kebenarannya. Nah, sisi kebenaran inilah yang terkadang membuat sebagian orang terpukau untuk menarik sebagian orang. Dukun-dukun, peramal-peramal. Ya. Apakah ramalannya salah semua? Ada sisi apanya? Ada sisi benarnya. Ya, benar ini yang membuat orang apa? Tertarik, percaya. Kalau dukun peramal salah kabeh, gak payu. Ya, maka sengaja Allah uji dengan Allah jadikan sebagian peramal-peramal ini betul ramalannya, untuk menguji yang beriman apakah dia kuat tauhidnya atau dia malah beriman kepada peramal, dan untuk sebagai bentuk istidraj kepada orang yang memang sudah percaya sama dukun-dukun itu. Ketika dukunnya meramal dengan benar, semakin apa dia? Semakin yakin dia. Ya, maka yang seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai guru. Namun kita harus pertengahan. Ketika dia mengucapkan kebenaran, nggak boleh kita dustakan hanya gara-gara dia yang mengucapkannya. Bedakan antara apa dan apa ini? Tolabul haq dengan qabulul haq. Bedakan antara mencari kebenaran dengan menerima kebenaran. Menerima kebenaran dari siapapun, hatta iblis yang mengucapkannya, kalau itu hak kita terima. Namun kalau tolabul haq, mencari kebenaran, harus dari orang-orang yang memang dikenal dia di atas akidah yang sahihah dan jelas kepada siapa dia berguru atau belajar. Wallahu a'lam. Ya. Saya pernah dengar dari Syekh ada yang namanya istighfarnya palsu. Dia mengucapkan istighfar tapi tetap melakukan maksiat itu. Tapi di satu sisi tadi Allah menutupi ya. Kata istighfar artinya menutupi dan memaafkan. Ini gimana? Membedakan. Ya, ada istighfar yang memang hanya sekedar di lisan saja. Orang mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, tapi nggak ada di dalam hatinya itu memohon ampun kepada Allah. Nggak ada di dalam hatinya itu menyesal dari kemaksiatannya itu. Nggak ada di dalam hatinya itu minta supaya Allah menghapuskan dosa-dosanya itu, menutupi dosa-dosa. Nggak ada, hanya sebatas apa? Di lisan saja, astagfirullah, astagfirullah. Meskipun dia mengucapkan astagfirullah ini, maka ini tidak ada nilainya. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, afdhaludz dzikri ma wata'al qalbul lisan. Sebaik-baik zikir adalah yaitu apa yang sesuai, selaras antara lisan dengan hatinya. Ya, selaras. Kita mengatakan astagfirullah, hati kita memang sedang apa? Meminta ampun kepada Allah. Hati kita memang takut dampak dari maksiat yang kita lakukan itu. Kita minta kepada Allah agar ditutupi dosa-dosa kita ini.
Ya, maka orang yang beristighfar harus seperti itu, nggak cukup hanya sekedar di lisan saja. Ini kalau nggak salah pernah kita bahas waktu menjelaskan tentang kalimat di surat Al-Fatihah, ihdinas sirata al-mustaqim. Coba kita renungkan, kalau kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, apakah hati kita sedang berdoa? Sedang minta? Enggak, kita baca saja, saking hafalnya sampai moro-moro wis tutuk waladhdallin, amin. Ya, hati kita entah melayang kemana, padahal itu doa. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya orang yang kau murkai dan yang tersesat. Itu request, permohonan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hati harus memohon. Tapi banyak diantara kita yang cuma apa? Lisannya saja. Nah, maka ini PR buat kita untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Wallahu a'lam. Ada lagi ya? Perihal stumma dan fa tadi, Ustaz. Iya. Fa itu kan berarti menyegerakan gitu ya. Iya. Jadi itu sebagai dalil kalau kita memakamkan jenazah itu ya. Segera mungkin kan seperti itu. Itu batasan segeranya itu berapa? Karena yang kita tahu apa ya? Seperti tadi yang awal-awal itu kan Syekh Utsaimin rahimahullah kan 2 hari juga ya, 2 hari. Terus asatidz kita itu Ustadz Yasin Jawas rahimahullah itu kan 2 hari juga. Batasan segeranya itu seperti apa? Ya memang tidak ada dalil khusus yang menunjukkan batasan waktu dikatakan segera. Maka dikembalikan kepada urf. Artinya apabila memang tidak ada hal-hal yang menjadikan jenazah ini tertunda penguburannya, maka ya sudah disegerakan. Kalau memang ada hal-hal yang membuat jenazah ini tertunda, seperti misalnya orang belum mendapatkan tempat makam misalnya, ya, maka atau misalnya tukang keduk makamnya belum ada, atau mungkin tanahnya masih sengketa misalnya, mungkin loh menguburkan jenazah ini tanahnya mungkin masih sengketa, artinya nggak boleh dikubur di lokasi ini karena lokasi ini sudah dicup. Apa dicup ini? Hah? Dicip. Cip. Pokoknya di iki wek kuwi ngono lho. Di booking, iya. Ada orang yang pokoknya aku kudu dikubur sebelah bojoku misalnya. Ya. Atau keluarga dari luar kota misalkan boleh. Ya kalau misalnya memang memungkinkan, dan itu nggak harus. Kalau misalnya memang memungkinkan. Nah, kalau keluarganya jauh misalnya di Amerika atau di Eropa, kemudian belum dapat tiket, tak golek utangan dhisik misalnya. Tiketnya larang, soalnya sekarang lagi high season, lagi musim liburan. Oh, ini ada, sudah dapat booking, ternyata baru nemu penerbangan karena penerbangannya penuh semua, baru nemu nanti pekan depan misalnya. Nah, ini sudah termasuk diantara menunda-nunda. Karena toh kedatangan keluarganya yang dari jauh itu tidak berdampak apa-apa kepada si mayit. Ya, apa mayitnya nanti mesem, anakku tekorek misalnya. Nggak ada apa-apa. Ya, maka itu tidak menjadi syarat. Kalau itu 1-2 hari datang, apa ditunggu? Ya selama memang tidak menimbulkan ini ya, tidak menimbulkan fitnah, mudarat bagi jenazah tadi, maka masih ada tolerir ketika itu. Tapi kalau sudah jenazahnya ini nanti semakin membiru, semakin bengkak misalnya, semakin mengeluarkan bau, hanya menjadi fitnah buat orang-orang yang ada di sekitarnya, maka lebih baik disegerakan. Ya, karena itu nanti akan menjadi bahan omongan orang-orang, mampu nih ini. Iya, aku soalnya gak bayar utangku itu. Ngono, wong-wong kalau ngono biasanya dicocok-cocok nambah. Iya, dicocok-cocok nambah. Kalau nunggu 1 hari, 2 hari gitu, apa sudah ditanya malaikat? Kenapa? Apa sudah malaikat sudah bertanya? Ya, intinya kata Nabi SAW, idza dufinal mayyit atahul malakani azraqani aswadani. Apabila mayit sudah dikuburkan, maka didatangi 2 malaikat yang kebiru-biruan dan kehitam-hitaman.
Maka dikuburkan di sini, kata para ulama, itu min babil aghlab, secara umum. Tapi tidak membatasi hanya yang dikubur saja. Tahu ya, yang didatangi mungkar nakir itu bukan hanya yang dikubur saja, yang dimakan buaya, yang tenggelam di lautan, yang dikremasi, dibakar, apa dibuang ke laut. Apa nggak ditanya sama mungkar nakir? Tetap. Ya, tapi kapannya wallahu a'lam, karena ini perkara akidah, nggak boleh kita spekulasi. Oh, sak jamane paling. Ya, nggak boleh. Apalagi disuruh jawab tadi dari Ya. sebut nama Habib ini. Oh iya itu. Alhamdulillah. Ya. Tapi mungkin itu Allah alam. Jadi kembali kepada urf. Kalau memang tidak ada hal yang menghalangi, ya, mungkin ada proses otopsi biasanya. Pihak kepolisian mengotopsi. Biasanya berapa lama otopsi? Lumayan ya. Ya, menunggu hasil otopsi karena ada kecurigaan dia ini diracun atau dia ini mengalami kekerasan, ya kan? Maka ini membutuhkan waktu. Maka yang seperti ini ditolerir. Tapi kalau memang sudah nggak ada, segera. Jangan seperti orang-orang kufar yang mereka menunda-nunda penguburan jenazah dengan perkara-perkara yang tidak ada urgensinya di situ. Petinya dibuka, ya, terus kemudian ditangisi, diratapi. Ada yang sampai nyanyi gitaran-gitaran, ya, dikelilingi. Iya loh jamaah, ini petinya dikelilingi sama orang-orangnya, dinyanyi-nyanyikan gitu. Ya, maka ini kebiasaan orang-orang kufar. Iya itu di sana. Paling cepat ya 5 hari, paling cepat 3-4-5 hari. Biasanya mingguan. Antum kalau lihat di koran biasanya itu telah berpulang. Ya itu. Biasanya antum lihat jaraknya itu jauh. 1 minggu, 1 pekan baru dikuburkan. Wallahu a'lam. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.